Ini Lina Selasa, Rapli, yang kemungkinan Senin saja. Diva Aditya Diva hadir, Pak. Hadir. Farhan Muhammad Andria. Hadir, Pak. Hadir. Levina Sari Arianti. Hadir, Pak. Julvan. Oke. Di Yusuf BM. Hadir, Pak. Rahmania. Hadir, Pak. Nisa. Raffi Jatnika. Hadir, Pak. Rapli Atarik. Ada, Pak. Indra Septian. Ada, Pak. Muhammad Iksan Fauji. Hadir, Pak. Mia Agista. Hadir, Pak. Muhammad Anlika Arfian. Hadir, Pak. Muhammad Salman Al-Farisi. Muhammad Salman? Ada? Ada ya. Ahmad Diki Arisandi. Dibesarin volume. Ya, oke. Ahmad Diki nggak ada ya, belum. Muhammad Sofwan. Belum. Muhammad Sofwan sama Muhammad Salman. Ada yang belum? Amam Yutri ya. Amam Yutri. Saya mohon maaf Pak sebelumnya. Saya sebetulnya hari Selasa, cuman karena besok ada kepentingan mendadak Pak, dan saya lagi di jalan untuk jadwal besok. Jadi kalau boleh saya izin ikut yang hari ini Pak untuk minggu ini saja. Hamam ya? Iya betul Hamam Pak. Oke, ya boleh, nggak apa-apa. Ada lagi yang belum? Terima kasih Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7. Ya, oke ya. Ya, segitu. Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Salam sehat selalu, salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf ini rada banyak urusan ya di kampus, jadi nggak bisa tepat. Dan ya mungkin hari ini rencana bagi tugas ya, bagi tugas distribusi, nanti kita kasih materi, terus nanti terakhir ada kuis dikumpulkan besok lah gitu ya, ada kuis. Jadi untuk semacam penilaian, tapi ini sajalah sebagai ini. Ya nanti tugas judulnya ini kita ambil, ini ada 26 ya. 26 mungkin satu kelompok 2 orang saja ya, satu kelompok 2 orang. Mungkin catat kelompoknya dulu ya, nanti judulnya belakangan seorang masuk. Jadi yang pertama Bapak ambil yang kelompok Senin ya. Ijrian sama Agung ya. Satu kelompok 1, nanti materinya yang mana ya. Kemudian Saidah sama Muhammad Padli satu kelompok, ini dua ya. Pak, mohon maaf, Muhammad Salman baru masuk Pak, tadi telat. Ya, Muhammad Salman ya. Oke ya. Ya, jadi
Tuh kelompok 2 tadi ya. Kemudian kelompok 3-nya Fikri sama Ridwan. Fikri sama Ridwan. Yang 4-nya Dea sama Larasati. 44. Kemudian Wirdatul, Hayati sama Yusril 55. Kemudian Yosep, Christopher sama Theopilus ya. Theopilus ya. 66. Kemudian yang Muhammad Irsan 7 sama Diva ya. 7. 8-nya Farhan sama Lepina 8. 9-nya adalah Julpan. Julpan sama Yusuf ya. Yusuf PM 9. Yang 10-nya adalah Rahmania sama Raffi. Kemudian Indra Septian Rapi Jatnika tadi sama itu ya Rahmania. Kemudian Rapli Atarik itu sama Indra Septian. Kemudian Muhammad Iksan Pauji sama Muhammad Anlika ya. 13 Anlika. Terus Muhammad Salman Al-Parisi ya sama Hamam. Oh, sebenarnya Hamam di ini ya. Hamam itu nanti kelompoknya mau ikut Selasa ya? Iya Pak, paling yang Selasa Pak, karena kebetulan berhalangannya minggu ini saja Pak. Iya, ya, nggak apa-apa. Berarti Salman nanti yang Selasa ya? Oke. Berarti Muhammad Salman sama ini kalau Muhammad Sofwan ada? Ya, nanti Muhammad Salman sama Sofwan ya, itu 14. Ya, nanti yang Hamam nanti dikasih tahu nanti besok ya, nanti tanya ke temennya aja. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Tuh. Atau bisa juga yang Selasa ya, nanti kan ini Hamam Selasa ya. Selasa ya biar nanti Selasa aja lah, nanti Bapak kasih tahu ya. Biar yang Selasa. Nah, nanti Bapak share judulnya ya. Topik judulnya ya nanti silakan distribusi tugas ya. Nah, distribusi tugas ya. Ini tugasnya ada 14 judul tugas juga ya. Jadi, gimana, apa dari kelompok tadi saja atau perlu milih satu-satu? Kalau saya Pak, menurut dari apanya aja Pak? Tadi menurut kelompoknya aja. Jadi langsung ini saja ya, itu ya? Ya Pak. Ya kan sama. Jadi ini kan ini jadi kelompok 1 nanti judul 1, kelompok 2 judul 2 ya, gitu aja ya, gitu. Oke, ya jadi nanti gini saja. Ini kan ada 14 judul, jadi nanti kelompok 1 judul 1 dan presentasi mulai dari kelompok 1 itu saja lah, udah. Biar sama sajalah gitu ya. Jadi memang agak kesini akan lebih kompleks kan gitu. Jadi kan presentasinya nanti bisa lama. Jadi nanti setelah UTS ada presentasi, ini kurang lebih 14 kelompok ya, jadi kurang lebih ya, lah. Jadi diharapkan nanti setelah UTS
berarti minggu depan kan kalau nanti kita UTS, nanti setelah UTS itu bisa presentasi, dan di sini ada sistematika penulisan laporan atau papernya ya. Jadi nanti penilaiannya itu nanti di sini ada untuk penilaian ya. Nanti penilaiannya itu satu itu adalah presentasi ya, presentasi. Ini kan sifatnya pribadi ya, presentasi itu kan masing-masing. Kedua adalah PPT, PPT atau ini bahan presentasi ya, penilaian itu. Kemudian yang ketiga itu adalah laporan makalah. Ini laporan makalah ini diserahkannya saat UAS ya, gitu aja. Saat UAS saja. Jadi ini jadi PPT ini nanti sifatnya nilainya kelompok ya, nilai kelompok ya, maksudnya sama kan kalau ini
Dah. Oh iya Pak, baik, makasih. Ya, oke. Walaupun 2019 harusnya sudah pernah ini ya, sudah pernah kuliah kan, itu yang 2020 itu yang belum pernah kuliah. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Tadi di awal Anlika sama Isan, tapi jadi sama Mia, jadi gimana? Isan gimana? Iksan Yusuf Ihsan mungkin Oh, ya, sebentar. atau gimana? Ya, sebentar ini. Kok ini tertulisnya 12 cuma 1 ya? Sebentar ini. Yang tadi itu Muhammad Iksan Pauji sama siapa tadi? Sama Anlika, Pak. Oh, sama Anlika ya. Sama Anlika. Boleh lah, misalnya sama Anlika ini karena ada, memang ini tertulisnya cuma 1 ya. Anlika, Muhammad Anlika ya, 12. Nah, ini harus dirubah lagi nih kalau itu. Yang Mia berarti sama yang Mia berarti ini sama Salman aja ya. Muhammad Salman ya? Oh iya boleh Pak. Kelompok 13 ya Pak? Iya, 13. Yang 14 Ya, ini Pak. Sofwan kan belum masuk ya. Karena ini ada 27 tapi kan 27 tapi yang Hamam kan Selasa ya. Jadi nanti dia. Jadi kelompok 13 ya sudah, berarti nanti ini sampai 13 saja gitunya. Ya nggak apa-apa, nanti kalau ada yang cadangan ini lagi kan bisa masuk di ya. Ya, jadi ini sampai kelompok 13. Jadi yang kelompok 11 itu Rapli Atarik sama Indra, ya kelompok 12-nya Muhammad Iksan Pauji sama Muhammad Anlika, Mia Agista, kelompok 13 sama Muhammad Salman ya. Jadi oke. Ya Pak. Oke. Dah ya, nanti ya bisa sambil jalan lah karena kan presentasinya juga masih lama. Oke, yang kelompok ya, yang kelas Senin Bapak anggap sudah ini clear. Silakan. Kemudian yang soal tadi juga silakan, yang punya waktunya cukup banyak tapi Bapak masuk kategori kuis lah gitu. Terusnya kuis itu kan dikerjakan itu, tapi nggak apa-apa biar saudara lebih leluasa lah untuk membacanya. Kemudian kita bahas tentang materi ya. Materi mungkin Bapak ini karena Bapak juga belum sholat ya, tadi di Pasca dulu ada kegiatan urusan di Pasca, jadi ke sini ternyata sudah setengah 4 tadi itu ya. Jadi ya nanti ini materi itu bisa banyak yang komponen pasif linier dan komponen pasif non linier itu semikonduktor ya. Garis besar saja ya ini. Jadi supaya nanti waktunya bisa efektif dan Bapak mungkin tidak sampai jam 17 lah, karena Bapak juga harus ada yang harus dikerjakan persiapan untuk akreditasi ini kan agak lumayan banyak menyita waktu dan tenaga ya. Di samping Bapak juga agak lumayannya untuk yang Senin sebenarnya agak mending, nggak terlalu banyak terganggu. Yang Rabu, Kamis, Jumat ini banyak diminta di kementerian ya, karena sudah
pekerjaan yang sudah sering terlibat dari tahun 2016 ya. Itu juga kemarin bingung juga kalau minggu ini harus ke Jakarta lagi kan agak repot. Tapi ya materi insya Allah tetap ada ya. Jadi untuk komponen pasif itu ya saudara tahu bahwa pasif itu kan ada dua, linear dan non-linear ya. Jadi mungkin itu harusnya linear dan non-linear itu bisa dibuktikan ya dengan kalau pada RLC ya biasanya yang pasif linear itu RLC ya. Biasanya sinyal gelombang itu sebentar. Big layout. Ya, kita coba. Aduh, di bawah ya. Ya, jadi kalau pada komponen RLC ya, jadi pada R, misalnya gini, ada sumber ya, misalnya, nah gitu, atau kita bisa sekaligus saja C3 ya. Ini P. Jadi ini P misalnya PS-nya itu misalnya ya sumbernya 500 misalnya sinus 10T ya misalnya. Oh. Maka nanti arusnya itu kan nanti kan kalau I sama dengan PS per C total ya gitu. Nanti di sini PS itu sama dengan PR plus PL plus PC. Jadi nanti di sini, nah PR itu sama dengan I kali R ya. Jadi ini bentuknya juga di sini. Kalau ini bentuk sinus itu seperti ini ya, nah gitu. Nanti pada PR kan PL sama dengan LDI per DT, nah, PC sama dengan 1/C integral IDT ya. Nah gitu. Nanti di sini juga sama ya. Kalau misalnya ini taruhlah P per S kali Z ya nanti ketemu F. Nanti di sini kan akan keluar bentuknya itu nanti dalam bentuk misalnya A sinus 10T plus alfa misalnya gitu ya. Jadi di sini masih sinus ya. Nah gitu. Nanti kalau LDI per DT misalnya ini jadi B, penurunan dari sin itu kan jadi min cos ya. Penurunan dari sin jadi cos ya. Ini cos 10T plus beta misalnya gitu. Cos juga masih bentuknya begini gitu ya sama sinus. Nah kemudian di sini ada penurunan 1/C integral IDT ya, DI per DT ya. Integral dari sinus atau bisa juga di sini PR itu kan atau enggak ini nanti beda lagi urusannya ya. Karena bukan paralel. Jadi ini penurunan sin itu sama dengan misalnya di sini C penurunan dari sin itu min cos ya, min cos. Cos 10T plus misalnya alfa, beta, gamma misalnya gitu. Nah ini juga sama, min cos itu kan nanti sama. Jadi bentuknya akan begini gitu. Jadi ini juga masih sinus, bentuknya ini sinus ya. Ini juga sinus gitu.
Itu nanti beda lagi nanti dengan yang kalau pakai non-linear ya. Ini komponen linear ya. Ya kenapa disebut linear? Ya tadi itu sumbernya di sini sinus, keluarnya juga masih sinus pada L, pada R. Nah, beda nanti yang non-linear ya, yang non-linear. Linear ya. Jadi nanti kalau misalnya ini ada sumber, saudara masuk pada dioda, misalnya nanti ada R dan seterusnya ya, dan itu. Nah nanti di sini itu ada dioda, ya di sini sumbernya adalah sinus misalnya ya, ini sinus. Nah nanti di sini itu bukan sinus lagi, tapi sudah, nah begini gitu. Nah kalau nanti ada dioda di sini ada lagi begini, itu nanti kan ada begini. Nah gitu. Kalau yang tadi setengah gelombang ini gelombang. Nah sekarang tidak sinus lagi, ini tidak sama dengan sinus ya. Tapi sudah sinus tapi sudah ke DC ya gitu atau searah. Nah itu yang disebut dengan linear dan non-linear. Ya sekarang sudah banyak menggunakan ini ya. Jadi perkembangan dunia elektronika maupun sistem kontrol dan sebagainya, termasuk otomotif juga sudah menggunakan komponen seperti ini. Nah itu makanya nanti ini ada kaitannya dengan komponen shift linear ya. Ya komponen-komponennya mungkin saudara sudah tahu ya, ada induktor, ada resistor, ada kapasitor, kemudian ada filter ya. Ini nanti filternya macam-macam. Nanti saudara ada yang masuk ke Elin, ada yang Telkom ya, itu kan sudah nanti beda ininya itu. Analisis ininya sudah yang TE ya, TE itu hanya Telkom dengan itu saja. Jadi itu. Jadi ini filter bandpass, frekuensi filter dan sebagainya nanti bisa berbeda ya nanti itu. Itu untuk yang linear, kemudian yang non linear. Nah, yang non linear itu biasanya seperti ini ya. Jadi kegedeannya. Ya. Nah, jadi yang non linear itu kan biasanya ada konduktor dan isolator ya, dan semikonduktor ya. Jadi penghantar, penyekat atau pembatas ini adalah setengah pengantar dan setengah pembatas ya. Sebenarnya bukan setengah ya, tapi bisa kadang-kadang berfungsi sebagai pengantar, kadang-kadang bisa juga berfungsi sebagai pembatas ya. Jadi di bidang semi itu artinya itu kan bisa mengantarkan dan bisa memutuskan atau menyekat ya gitu, bisa seperti itu. Bahan-bahannya kira sudah dipelajari di material ya, jadi itu sudah material teknik elektro, isolator, semikonduktor dan macam-macam. Ini kemudian ini tentang hole dan sebagainya, ya. Sistem pemindahan elektronnya, kemudian bahan-bahannya ya. Ini kan untuk proses pemindahan elektronnya saja gitu. Oke. Semikonduktor ya, ini bahan-bahannya ini banyak ya dijumpai. Jadi ya ini adalah bahan-bahan untuk yang semikonduktor gitu. Jadi itu yang membedakan antara nanti yang komponen pasif linear dan non linear ya. Walaupun ya nanti saudara banyak menjumpai juga di SMK ya, biasanya menggunakannya komponen pasif dan ada komponen aktif katanya gitu ya. Ya tapi sebenarnya yang dimaksudkan kalau Bapak sih yang namanya beban itu adalah pasif ya, yang aktif itu adalah yang sumber gitu. Sumber itu ya artinya seperti sumber arus dan sumber tegangan atau baterai ya, itu biasanya seperti itu. Ya itu ini semikonduktornya. Kemudian kita masuk yang SCADA ya, di sini SCADA.
SCADA itu kan ini banyak dipakai dan software-softwarenya sudah ada, dan kita sendiri sebenarnya Pak Wayan sudah buat juga miniatur. Sebenarnya bisa kita merancang ya kalau sudah normal lah gitu ya. Kita bisa bikin miniatur SCADA gitu ya. Dirancang dan termasuk bisa melibatkan mahasiswa buat tugas akhir gitu. Itu sebenarnya diharapkan supaya nanti alat-alat di lab itu bisa produk dari karya mahasiswa juga ya, gitu, yang bisa digunakan untuk media atau bahan pembelajaran sebagai simulasi. Gitu. Ya, SCADA ini Supervisory Control and Data Acquisition singkatannya ya. Ini berfungsi sebagai pengendali terpusat atau pengambilan pengumpulan data. Kemudian yang ini banyak dipakai ya sekarang yang ngetren itu di PLN ya, baik di distribusi maupun di sistem transmisinya. Tuh. Dan kita bisa juga bikin program-program SCADA itu seperti simbol-simbol ya, misalnya untuk pengaturan torrent dan sebagainya, itu bisa disimulasikan supaya nanti dalam kondisi berapa persen keadaannya kita pasang sensor di dalam torrentnya supaya nanti bisa termonitor di display atau di PDU-nya itu, jadi bisa. Kita kemarin di Bali juga pelatihan SCADA ya sebenarnya itu dengan ya dosen waktu bulan Desember itu ada 15 mungkin dosen di yang di DPTL lah gitu ya. Kita bikin program SCADA itu seperti apa gitu, bagaimana simulasi, termasuk ya ada plan-plannya juga, ada rancangan gitu. Nah, kita belum sempat ya, tapi mudah-mudahan nanti kalau sudah luring kita bisa kembangkan gitu. 2019 ya mudah-mudahan bisa ini di lab ya gitu. Karena 2018 sudah ada yang lulus juga ya. Jadi saudara mungkin bisa lulus kurang dari 1 tahun lagi gitu ya harusnya. 2019 ya. Ya 2019 kan sekarang 2022 ya 4 tahun kan sekarang hampir 4 tahun. Ya, bisa nanti di 22 pertengahan atau akhir itu kan bisa beres gitu ya. Ya beres bisa di 2022 akhir itu sudah ada yang lulus Januari lah itu 2023. Jadi biar itu ada yang 2009 iya 3 tahun setengah. Kemarin ada beberapa mahasiswa TE yang 3 tahun setengah. Jadi saudara juga harus punya target secepatnya ya gitu. Ini kemudian ya ini perkembangan tentang SCADA ya. Jadi kalau saudara sempat misalnya ada waktu dan bisa PI nanti di PLN itu akan lebih baik juga kalau yang belum ya. Kalau yang sudah ya harus banyak mengembangkan sendiri sajalah gitu ya. Ya itu karena nanti di SCADA itu ada telemetering, teleoperating, telecontrolling, dan itu bisa dioperasikan jarak jauh, bisa dipantau dari jarak jauh ya lewat monitor gitu. Jadi lewat layar monitor pada laptop atau pada HP ya mungkin. Sehingga seperti sistem pakar itu kan kita banyak menggunakan sistem komunikasi otomatis ya. Aplikasinya ini kira sudah cukup banyak ya, salah satunya nanti. Nah, pengoperasian pada relay-relay yang nanti bisa dioperasikan ya, nanti seperti di sini ada relay untuk on-off-nya ya, CB, LBS, IS itu bisa dioperasikan pakai SCADA. Tentunya di sini ada RTU-nya, Remote Terminal Unit ya, kemudian pada CB atau pada saklarnya, kemudian di monitor itu di pusat GI atau di mana itu ada PDU ya, Video Display Unit-nya supaya nanti bisa dimonitor ya. Gitu. Nah, seperti operasi-operasi ini kan bisa divisualkan nanti dalam bentuk ini ya. Makanya nanti ada sistem 4G logic dan sebagainya itu bisa
bisa coba dibuat, dikembangkan untuk seperti model SCADA ya gitu. Nah, mungkin untuk area lingkungan dan sebagainya. Ya kalau sekarang bisa pengamatan dengan CCTV dan sebagainya ya itu salah satunya. Tapi sebenarnya bisa nanti dikembangkan atau ini kan bisa saja kalau CCTV monitornya bisa berjalan dan nanti bisa online gitu. Nanti kalau di depannya misalnya di depan perumahan ini ada pintu gerbang, nanti bisa saya begitu terpantau ada monitor online CCTV, terus begitu tahu pintu gerbang ditutup klak gitu misalnya dikunci secara sistem bagai SCADA. Itu kan bisa saja dioperasikannya. Di lock misalnya sehingga ya si pencuri tadi nggak bisa keluar gitu. Sehingga nanti akan ketahuan dan dipantau ya. Itu bisa saja sebenarnya nanti dikembangkan. Mungkin smart apa ya? Ya komplek-komplek yang sudah menggunakan teknologi sistem pakar mungkinnya itu nanti ke depan bisa ada smart building ya, ada home automation gitu ya. Jadi kalau perumahan kan smart real estate misalnya gitu ya, atau komplek real estate, smart real estate atau apa namanya. Mungkin bisa saja saudara mengembangkan teknologi seperti itu. Sistem SCADA ya mengatur inventory, komponen-komponen mengatur otomatis alat atau robot ya, memantau proses dan kontrol kualitas, dan ini sudah bisa dikendalikan dan saudara harus siap menghadapi perkembangan teknologi di zaman itu ya. Itu. Nah sebenarnya kalau saudara MBKM-nya lari ke sini nggak apa-apa, bagus gitu ya. Cuma sekarang itu yang Bapak lihat ya MBKM itu banyak perusahaan atau lembaga-lembaga yang masih kurang begitu paten ya, kurang begitu jelas menyelenggarakan itu. Jadi yang Bapak takutkan sebenarnya motivasi dari perusahaan penyelenggara itu bisnis kecuali seperti di Indonesia Power dan sebagainya itu memang jelas. Nah, itu ya. Hanya memang kita juga tidak bisa memilih kalau misalnya saudara ingin dipembangkitkan atau misalnya di control room-nya ternyata ditempatkannya misalnya di bagian maintenance-nya atau apa ya harus mau tidak mau gitu ya. Hanya yang sangat disayangkan sebenarnya bukan apa-apa ya, konsep teori di bidang keteknikan saudara itu kan masih lemah. Sehingga kalaupun nanti mengetahui secara operasional praktisnya di lapangan bisa, tapi konsep teori dasar keilmuannya kurang itu pengembangannya akan agak kurang begitu bagus gitu ya. Gitu. Ya memang bisa saja belajar sendiri, tapi kan kalau belajar sendiri kadang-kadang lebih cenderung ke praktis, tapi konsep dari pola keilmuannya itu yang sebenarnya agak berkurang ya. Karena kadang-kadang ya bukan apa-apa ya, karena pendidikan itu kan kadang-kadang ganti presiden, ganti menteri pendidikan, itu ganti peraturan. Jangan jauh-jauh selama era Jokowi saja misalnya ya, ini 2 periode mungkin sudah berapa ganti menteri pendidikan, dan kebetulan yang Pak Nadiem Makarim itu kan background komunikasi digitalnya di bidang ya kayak Gojek dan sebagainya kayak begitu. Dan background mereka kan kadang-kadang kalau menyamakan dengan negara maju yang tren teknologi, apalagi kan dia dari misalnya kelahiran Singapura ya, misalnya itu kan lebih cenderung negara-negara yang kecil dan tidak beraneka macam budaya yang mengakar gitu. Kalau model Singapura banyak dari beberapa negara, tapi mereka kan sudah cari kerja di situ gitu, dan orang-orang yang sudah punya skillnya itu masing-masing gitu ya. Sedangkan Indonesia iklimnya dari agama juga banyak, suku banyak, ya wilayahnya juga yang sudah sangat luas dan agak sulit lah untuk sistem ini. Termasuk tren untuk komunikasi saja misalnya, atau sekarang menggerakkan perkuliahan Zoom saja, kadang-kadang kan masih banyak yang mengalami hambatan gitu ya. Jangan jauh-jauh ya, kadang-kadang untuk tes sesuatu saja, apakah tes kompetensi, sertifikasi, atau tes ASN, atau P3K, kadang-kadang orang yang di daerah itu bisa lari kemana-mana gitu ya. Lari kemana-mana itu artinya
mencari sinyalnya yang kuat supaya nanti ujiannya tidak terganggu gitu. Jadi itulah sistem yang ada di kita. Kadang-kadang kita capek karena cari-cari sinyal gitu ya, misalnya seperti itu. Itu dan itu memang ada plus minusnya lah gitu ya. Yaitu ini juga bagaimana tren ya, nanti lampu merah juga bisa, atau traffic light ini kan bisa di set ya, nanti mau yang lamanya yang mana, yang ini berapa settingnya dan sebagainya. Ya mungkin ini gambaran-gambaran ya, ya seperti tadi ini sekada itu, nanti di sini ada macam-macam ya, fungsinya ada telesignaling, ada penyinalannya, sinyalnya itu bisa jauh, kemudian ada telecontrolling ya, itu bagaimana mengoperasikan turbin dan sebagainya, kemudian ada telemetering ya, jadi dia di sini pembacaan dan pengukuran itu misalnya untuk turbin ya, nanti bisa berbagai macam, tergantung nanti disesuaikan dengan sensor, bahkan sensornya apa, gerak atau apa dan sebagainya. Itu ya mungkin ini saja barangkali gambaran-gambaran tentang materi, silakan sambil di ini ya, dibaca-baca dan bisa dicari dikembangkan, karena kuliah itu kan hanya pointer-pointernya saja. Itu saja perkuliahannya. Oke. Nah, jadi ini sudah pertemuan ke-7 ya, nanti kan ini ada kuis, silakan nanti dikerjakan saja, dan materi nanti kita bisa sambil jalan, dan saudara siapkan juga materi-materi yang berkaitan dengan tugas kelompok tadi ya. Jadi di sini ada tentang generator, implementasi generator ya, alternator ini biasanya, kemudian motor, silakan nanti banyak motor itu, generator juga banyak versinya, macam-macamnya, kapasitas dan sebagainya, kita sudah bahas sepintas ya. Trapo juga banyak ya, tapi ini yang diharapkan ada implementasi ya, jadi implementasi gitu ya. Misalnya bisa saja implementasi generator pada operasi, misalnya pada pelaksanaan operasi di rumah sakit misalnya, operasi apalah, jantung atau apalah gitu misalnya, bisa saja. Implement nanti bagaimana peranan di sana, peranan ini dan sebagainya, itu misalnya gitu ya, itu banyak. Tapi ya kalau ini ya bagaimana persepsi saudara aja terhadap judul ini, karena ini masih kompleks ya, ini kan gabungan dari beberapa ilmu mata pelajaran atau mata kuliah yang ada di elektro ini ya, jadi ini banyak juga, jadi mungkin bukan hanya satu ya, ini juga ya, karena Bapak terlibat di kementerian di bidang SMK juga ya, itu kan kebetulan saudara mungkin tidak terlibat secara langsung ya, karena kurikulumnya beda, tapi kan tidak menuntut kemungkinan juga banyak yang dari TE itu yang dijumpai Bapak di daerah, mahasiswa Bapak yang dulunya dari TE, dari D3 lulusan S1 teknik misalnya TE, itu sekarang banyak yang sudah jadi guru-guru di SMK gitu ya, jadi itu ada juga yang seperti itu. Itu tidak salah ya, karena sekarang jadi guru kan tidak mesti dari yang pendidikannya gitu. Jadi non-dik kita bisa ikut pendidikan profesi guru, dan baru nanti bisa bekerja menjadi sebagai seorang guru gitu. Dan nama paketnya juga, kalau dulu kita memang konsentrasi ya. Kemarin Bapak nyusun kurikulum dirubah juga kompetensi keahlian ya. Ternyata sekarang di SMK balik lagi ke konsentrasi keahlian juga ya. Jadi bidang keahlian, program keahlian, kompetensi keahlian. Jadi kalau dulu kompetensi keahlian, nah sekarang kompetensi keahlian itu berubah menjadi konsentrasi keahlian. Jadi ya, tapi nggak apa-apa lah, intinya sama saja di dalam itunya. Cuma karena kadang-kadang kebutuhan politik ya, informasi itu bisa dirubah-rubah, yang intinya sebenarnya sama-sama saja gitu di dalamnya. Oke, mungkin itu dulu ya dari Bapak. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, karena Bapak juga Omar belum sholat ya, jadi harus sholat dulu terus siap-siap juga pulang.
Oke. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mengenai SCADA tadi ya, Pak, itu berarti pusat yang apa ya? Maksudnya sistem pusatnya ya, Pak. Dan itu akan berhubungan langsung dengan otomasi industri gitu ya, Pak? Ya, Atau gimana ya? Atau Ya, bagaimana ya, Pak? SCADA. Pak. Soalnya kalau sekarang SCADA yang kalau saya tahu ya ada mata kuliahnya sendiri, Pak, dengan otomasi industri itu sendiri. Dipisahkan gitu. Ya, oke. Ya, jadi nanti ada mata kuliah memang otomasi industri, ada mata kuliah SCADA ya. Ya, nanti akan agak sedikit berbeda walaupun ya tujuannya itu sama ya. Jadi kalau otomasi industri itu kan biasanya berkaitan dengan satu sistem yang apakah nanti memang diterapkannya nanti langsung di industri secara khusus ya. Jadi itu biasanya langsung ke pola implementasi dari satu sistem yang lebih sedikit general gitu ya, otomasi itu. Ya contohnya begini misalnya, membuka dan menutup pintu gerbang ya misalnya gitu ya, gitu kan itu saklarnya, pengoperasian saklarnya itu kan bisa secara manual, secara semi otomatis dan ada otomatis gitu, misalnya seperti itu. Mungkin supaya di kan ya. Ya misalnya ini operasi motor listrik ya, listrik misalnya pada pintu gerbang ya. Ya. Nah sekarang untuk buka tutup ya, tutup pintu gerbang misalnya, gerbang pabrik atau perusahaan pabrik lah misalnya yang agak kasar aja Pak. Ini kan biasanya butuh satpam ya atau operator ya, satpam atau operator. Nah untuk mengoperasikan ini kan biasanya ada bisa dilakukan secara manual, ya. Manual, dua secara semi otomatis ya, semi otomatis. Nah, di mana semi otomatisnya itu? 3 dengan otomatis ya. Nah, nanti otomasinya itu peranannya di sini ya. Nah, nanti di mana SCADA itu peranan dari, biasanya ada komponen yang otomatis ini kalau kita gabungkan ya, itu bisa jadi SCADA gitu, ada supervisory jadi supervisory gitu, supervisory. Nah, jadi ada semacam ini pengendalian sistem dari ini otomatis ya gitu. Ini otomatis misalnya dan lain-lain, otomatis 1, otomatis 2, otomatis 3 itu bisa beda-beda ya. Nanti ini dikendalikan, nanti bisa di sini dibikin displaynya gitu ya gitu. Nanti bisa. Nah ini pengembangan model SCADA. Hanya memang SCADA itu biasanya kadang-kadang tertutup ya, tertutup itu pada intern. Gitu. Nah secara manual misalnya ini kan dengan mendorong gitu ya. Mohon maaf itu, Pak, itu share screen-nya Bapak lagi ngapain screen ya Pak? Sorry. Ya. Dikira sudah di share screen ya. Tadi buka itu dikira buka share screen, buka Word ya. Oke, ya misalnya ini. Ya. Misalnya operasi udah muncul ya, udah ya. Sudah Pak.
operasi motor listrik pada pintu gerbang misalnya ya, atau mengoperasikan pintu gerbang aja lah, buka tutup. Nah sebenarnya buka tutup ini kan perlu saklar juga ya gitu kan, kalau on off kayak lampu lah intinya begitu. Makanya IoT itu sebenarnya atau itu adalah bagian dari fungsi saklar gitu. Nah misalnya sebelum ke SCADA, kalau ini kan nanti ke SCADA ya, ini larinya ke SCADA. Nah, SCADA. Ya. Nah, nanti sebenarnya SCADA kita juga kalau bisa dikembangkan dengan plan yaitu ya. Plan itu artinya ada sistem yang apa? Yang kita bisa simulasikan gitu. Ada plan nanti dibuat SCADA gitu ya, seperti itu bisa. Nah, misalnya gini, ini otomasi industri kan. Sebenarnya otomasi industri itu pengoperasian peralatan industri secara otomatis gitu sebenarnya gitu. Makanya disingkat otomatisasi industri itu sebenarnya. Tapi lebih kenal sekarang otomasi industri gitu. Supaya mempersingkat saja sebenarnya itu. Jadi otomatisasi peralatan yang ada di industri gitu biasanya. Nah, kalau secara manual itu kan misalnya buka tutup pintu gerbang, ada satpam itu kan dengan mendorong ya. Ini kan misalnya oleh satpam atau operator ya. Kalau secara semi, nah kalau misalnya ada tamu atau ada mobil mau masuk, dia dorong buka ya. Misalnya dengan mendorong atau mendorong ya, mendorong buka gitu ya. Kemudian kalau misalnya sudah masuk, tutup. Begitu ada yang dari dalam mau keluar, dibuka lagi, didorong lagi. Misalnya itu kan tutup lagi kan itu kan sebenarnya zaman dulu ya bisa saja untuk perkembangan perusahaan itu kan bisa saja karena modalnya investasinya kan supaya hemat ya, jadi campur dengan tenaga manusia. Nah, secara semi otomatis gunakan misalnya kontaktor ya. Kontaktor magnet ya, nah, gitu. Nanti di sini ada 2 tombol, misalnya ini tombol 1, ini tombol 2. Ini misalnya merah, misalnya ini yang hijau gitu ya, itu misalnya. Nanti begitu yang tadi didorong, satpam nggak usah keluar dari pos. Misalnya ini untuk buka, untuk membuka pakai tombol 1, pijit ya. Begitu mobil atau tamu udah masuk, kita pijit yang 2, ini tutup. Nah, gitu. Jadi kan artinya ini semi otomatis karena apa? Kita tidak perlu ke sana pakai alat ya, tapi nanti ini kita cukup tinggal menombol ini saja gitu. Jadi seolah-olah kalau orang luar kok bisa buka sendiri, kok bisa tutup sendiri gitu seperti itu. Nah, itu. Kemudian yang otomatis ini bisa dengan misalnya ini sensor ya. Sensornya itu sensor apa ya? Itu kan bisa macam-macam. Nanti ada PIR ya, misalnya ada microwave ya, gerakan gitu ya, dan lain-lain. Nah ini sebenarnya pintu gerbang itu sudah termasuk bekerja secara otomasi gitu ya. Jadi otomasi industri yaitu penggunaan pintu gerbang itu buka tutupnya secara otomatis ya gitu. Nah nanti kalau ini ada pintu gerbang nanti bisa dimonitor, misalnya dicek ini. Nanti ada lagi misalnya untuk pekerjaan yang di mana gitu ada lagi grade 2 misalnya ini kelompok 1 otomatis 1 yang seperti Bapak katakan tadi. Otomatis 1 ini ada otomatis 2, otomatis 3 nanti kan bisa banyak. Nanti tinggal dipantau saja di video display unit ya PDU. Nah, gitu. Nanti di sini ada RTU ya remote terminal unitnya apa gitu ya, nanti sensor dan sebagainya. Nah, nanti ini yang maksud dengan nanti SCADA itu gabungan dari beberapa itu. Itu barangkali set gitu ya gambaran itu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Untuk itunya Pak, coret-coretnya apakah boleh nanti di-share juga Pak? Boleh saja lah kalau mau ini. Baik Pak, makasih Pak. Boleh saja nanti di-share di ini, di-save aja pertemuan bahan kuliah Kavitas Seleka.
ini yang kelas MBKM ya. Catatan pertemuan ke-7 ya. Ya mungkin itu nanti sebenarnya ya ke depan sih pengennya harus ada semacam itu ya, ada kita tuh ada simulasi-simulasi yang bisa dikendalikan. Hanya ini tenaga lab berkurang gitu ya, teknisi-teknisi yang dosen muda juga kurang, jadi kita sulit ya untuk mengkondisikan. Sebenarnya kita aktif di lab itu ilmunya banyak ya. Akhirnya banyak melibatkan mahasiswa juga kan, cuma kan kurang efisiennya. Kalau toolman-nya ada khusus gitu ya, dan ini kan kita banyak yang secara praktis pengoperasian peralatan itu kita bisa serahkan ke toolman tiap lab ya, dan nanti bisa mengembangkan juga sistem yang ada, dan kita bisa mendatangkan alat-alat yang kurang ya, itu yang kira-kira perlu untuk up to date dan untuk simulasi, dan supaya mahasiswa tahu gitu, walaupun tidak semua cukup untuk sekali praktek ya, jadi misalnya tidak mesti harus ada 20 unit atau 10 unit, itu ada misalnya 3-4 unit atau 5 unit saja kan bisa untuk praktek mahasiswa yang bisa bergiliran gitu sistemnya, karena kita juga kan ruangan dan tempatnya terbatas ya. Ya, enggak, tidak ya. Masalah. Ya, mungkin itu saja dulu ya. Ini di share di mana ya ininya? Di ya, oke, mungkin cukup ya, Bapak share di ini saja yang paling gampang ya. Itu agak loading. Apa ya? Coba chat yang itu Kapita Selecta. Betul Pak. Ya, dua-dua ya. Oke, Bapak share yang di sini aja. Ya nanti yang enggak ini kan silakan di apa ini perkuliahan. Oke, mungkin Bapak cukupkan ya, karena ini sudah ada yang menunggu nih di telepon. Terutama di rumah ada tamu yang mau segera ini lagi katanya. Oke, Bapak cukupkan dulu ya itu. Jadi insya Allah nanti minggu depan kita ada UTS ya, ada UTS, dan nanti bisa lihat juga apakah nanti kita ada pertemuan dulu awal, misalnya berapa menit atau inilah. Kalau nanti misalnya ini kan nanti waktunya juga nggak start banget 2 jam gitu ya. Yang penting yang saudara mengerjakan gitu. Oke, mungkin kalau gitu cukup ya. Selamat sore, silakan saudara. Ini terima kasih atas kehadiran dan partisipasi saudara pada perkuliahan sore hari ini. Selamat sore, sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.